Kan tadi emang kita mau peringati ya udah episode pertama, upload episode pertama itu kita jadiin hari jadi kita kan berarti kan. Iya. Waktu itu gue tidak memikirkan sampai ke situ, gue upload aja, harinya gue nggak milih gitu. Ternyata pas gue lihat lagi itu tanggal berapa sih gitu kan, gue kemarin udah ada feeling kayak kita harusnya udah setahun deh. Terus gue lihat si episode 1 itu ternyata tanggalnya bagus kan, 24 Juni 2024. Ya kan? Yang mana angka depan, angka belakang dijumlah 24 ya. 48. Tapi kenapa bisa kebetulan kayak gitu? Ajaib ya. Iya. Gue nggak mikirin loh itu. Padahal nggak disetting. Enggak. Gue upload aja udah. Karena emang kelarnya di situ ya udah gitu. Itu sebuah kebetulan. Gue betul. Yang merupakan skenario yang udah disiapkan. Iya. Gila bisa gitu ya. Bisa gitu loh. Karena setiap fans Berhak bersuara. Suara Fandom episode baru di tempat yang baru. Gila nih. Iya, episode Tiba-tiba kita Spesial. udah berpindah tempat. Peringatan 1 tahun. 1 tahun suara fandom. yang kemarin sempat kita peringati Kita peringati di Ground Zero. di Ground Zero. Di mana? Sang center tidak hadir. Luar biasa bukan? Tamunya datang duluan tapi. Tamunya datang duluan. Jam 8 gitu. Acara ulang tahun ngajak jam 8, setengah 9 baru ada orang. Maafkan kami ya warga fandom. Center kami begini emang adanya, ya udahlah. Udah kayak Freddie Mercury aja Iya, udah. iya. Udah kayak Billy Joe Armstrong. Udah malam. Iya. Guys, gue bisa nyusul gak? Ya udah pulang aja gitu. Gak usah. Pulang. Kalau lu masih di Jakarta, lu nyusul bisa. Di luar Jakarta dia. Iya. Tapi nggak apa-apa karena kesibukan. Kesibukan. Demi. Nantinya masa depan dia ya. Iya betul. Iya. Dan gimana? Gimana Gi? Enggak. Jadi apa yang terjadi? Jadi kebetulan itu gue dapet panggilan mendadak dari salah satu direktur lah tempat kerja gue yang lama, dan ada hal yang tidak bisa gue tolak. Oh, tidak bisa ditolak. Jadi kalau istilah Corleone itu an offer I cannot refuse. Udah ngeri tuh ya. Udah ngeri. Kalau Ya, level direktur deh. Nah, Apa nih yang nggak bisa ditolak kalau level direktur? Yaudahlah. ya daripada. Daripada. Kalau apa nih yang nggak bisa ditolak di level fandom kan? Paling apa sih? Paling permintaan gadis remaja, Iya. ya kan? Di sebuah video call. Anjir. Tadi mau pensiun. Iya. Woi. Tadinya mau gue mau walk out, nggak jadi. Gue sudah tidak merasakan passion lagi. Ya. Bacot aja. Tidak ada rasanya lagi. Namun sebuah kalimat sakti milik seorang gadis remaja menghentikan itu semua. Baru 1 kali 24 jam. Iya. Gini guys. Berubah pikirannya terlalu cepat. Gue perlu klarifikasi nih Jadi tadi gue emang udah mau pensi beneran. Oke. Udah kayak emang udah saatnya gue fokus kepada karir gue dan kehidupan yang lain. Ya. Siap. Berarti seorang fandom juga bisa jadi akan rungkat tuh Bisa ya. jadi. Bisa rungkat. jadi. Rungkat. Itu gue lagi pertimbangin, tapi gue mikir kayak udahlah itu kan masalah itu hari Selasa. Nah, Selasa atau Rabu ya lupa lah. Yeah. Nah, permasalahannya adalah di hari itu tiba-tiba kalender gue nyala notifnya. Notifikasi kalender HP. Kalender. Baik. Tiba-tiba di jam 4 nyala video call with Vioni. Aduh. Tapi gini, gue perlu klarifikasi dulu. Aduh. Awalnya gue tuh tegas, gue tuh tegas kayak gue mau pensiun kan. Iya. Ya udah video call gue angusin. Iya. Beneran itu tidak ada jejak gue video call sesi pertama, gue Iya. angusin. Heeh. Meskipun Bisa tuh gue ya? iya bisa.
Cuma kan udah kan abis itu kayak kerja tuh kayak gak fokus, kayak Iya. kepikiran. Tenang, kalau kata armada pikiranku tak tenang. Terus kayak apa lama-lama gue mikir akhirnya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama kayak ya udah kalau emang mau kalau emang gue mau vakum ya pamit dulu lah. Pamit. Pamit. Tadinya niatnya berarti pamit ya. Terus yang kedua kan juga sesi 3 kan gue ada VC Grisel pertama kan, Iya. yang gue mau ngobrol soal suara fandom. Jadi Iya. masa ya toh gue bakal VC Grisel anyway. Masa Vioni gue ngusin semua tapi terus gue VC Grisel doang kan jadi agak aneh. Sekalian. Ya. Agak aneh. Terus ya gue mikir ya udahlah gak ada salahnya lah toh kerjaan gue sebenarnya udah hampir kelar ini. Ya udah kan datang set VC Vioni. Ya awal biasa lah nih gue mau ini ya vakum kan. Iya. Terus abis ngobrol-ngobrol terus dia kayak kebetulan 5 tiket nih. Jadi awalnya dia kayak oh yaudah aku minta maaf atas semua yang ya mengecewakan kakak. Salah kagak minta maaf. Iya, gue kayak ngapain lo minta maaf, tapi sedikit udah mulai kayak kenapa lu jadi minta maaf ya? Lu gak perlu, lu justru salah satu alasan gue di fandom ini. Siap. Ngapain lu minta maaf? Siap. Ya itu dia ngomong-ngomong lagi terus kayak ya gue bahas soal kayak nanti gue kalau nanti jadi makin negatif juga kayak gak bagus juga kan. Oke. Terus kayak ya aku gak tahu sih orang-orang lihat kakak gimana, tapi aku sih seneng sama keberadaan kakak. Iya. Kayak setiap kali aku lagi perform terus aku lihat ada kakak aku happy kayak wah Ditarik Udah. lagi. terus puncaknya pas sudah mau kelar yang kayak tapi berarti kakak kayak konser gak bakal jadi datang atau enggak konser soalnya gue mau vakum ya paling gue ya tapi gue masih ada tour sih sama kebetulan itu kan sesi 2 kan jadi gue dapet email verif. Iya. Gue bilang ya nanti gue juga verif nanti lu di TWT terus kayak yeay berarti kita masih ada momen sama-sama di sini dong. Nah, udah kelar tuh. Selesai. Nah. Lalu yang terjadi Tiba-tiba jam 12 siang besoknya gue sebenarnya gak mau konser sih. Oke. Warga Tapi- fandom sudah mulai nangkep ya. Iya. Oke. Tapi kan ada seseorang yang kayak seneng ada momen sama-sama di sini. Iya. Ditambah satu momen gak apa-apa lah. Heeh. Ya terus kan namanya momen kan kalau jauh-jauh kan momen apa yang kalau jauh kan? Makanya. Ya udah akhirnya yang deket lah. Oke. Tiba-tiba udah ada notif set. Iya. 5, sekian. Terima kasih sudah membeli tiket konser. Iya. Iya. VIP ya. Gue kayak VIP. kenapa tiba-tiba ada VIP? Itu berarti tangan lo gerak sendiri ya? Gerak sendiri. Oke. Itu sentuhan hantu itu. Lo nggak nyadar gitu ya? Iya, tiba-tiba gini, logika gue menolak. Tapi muscle memory gue tiba-tiba kayak set kayak gue jadi bisa menghentikan. Iya. Tangannya dua-duanya tuh. Kalau satu doang kan tangan satunya masih bisa lo tahan kan? Oh iya. Ini Ini dua-duanya bener-bener ya. tak set. Kayak Damn. gue cuma meratapi aja ini kenapa ada email. Oke. Gagal rockstar. Iya. Kenapa tiba-tiba saldo rekening gue berkurang? Warga fandom tahu konten Green Day yang banting gitar kan, yang gara-gara dikasih waktu 1 menit, Billy Joe ngamuk tuh, gitar dibanting, nggak mau deh cabut. Nah ini lu ibaratkan udah kejadian, lalu Billy Joe-nya balik lagi. Gak jadi deh guys. Kalau kayak gini, anak bini gua gak makan nih gitu kan apa gimana gitu. Bayaran nih potong setengah apa gimana gitu. Nyanyi lagi, padahal udah rockstar momen itu deh. Tapi gagal. Karena gadis remaja. Gadis remaja. Persuasi Bang Dik. Suara fandom juga waktu itu hampir ungkap sebenarnya. Iya. Masa di momen 1 tahun Rangge pensiun ya udah kan Iya bubar dong. sekalian. bubar. Bahkan bisa jadi Iya. tidak ada itu episode 48 itu bisa jadi nggak ada. Iya kan? Jadi kalau nanti suara fandom udah nggak upload lagi, berarti para warga fandom tuh udah tahu. Udah harus tahu. ngapain. Udah tahu. Bukan Ranggenya yang ditanyain, tapi Vioninya. Aduh. Berarti kalau tiba-tiba kita menghilang, warga fandom udah paham ya, udah paham apa yang terjadi gitu. Berarti mungkin bukan salah satu, berarti center kita ya
Pensiun berarti. Ya kan kalau kita pensiun mah pensiun aja, kita udah pensiun kan. Udah, Nggak ada udah. masalah, bisa digantikan. Bisa gitu. digantikan. Cuman kalau Beliau. center, ya kalau beliau Nah. ini nggak ada kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi Tapi ya siapa? Ini udah bayangan gue ya. Kalau suatu saat ini misalnya kemarin nih kita udah mutusin nih udah stop Iya. nih suara fandom nih. Iya. Udahlah gak usah lah apa kita sama-sama pensi semua aja kan gak ada yang wota lagi. Heeh. Tiba-tiba Yoni kayak Kak lanjutin dong apa aku kalau malam apa gak ada tontonan lagi. Ya, udah. Sampai besok udah 200 pun. lemah. Gua lanjutin. Gak jadi rockstar. Terlalu lemah. Ya udahlah ya. Oke, jadi kita untuk setahun suara fandom, jadi malah bahas gue terus anjing. Kita belum baca komen Oh ya. iya, bahas komen. Baca komen. Udah berapa episode kita Iya, belum berapa baca? episode kita tidak membaca komen, kita bacain sekarang deh. Ini dari yang mana berarti? Bang Dul ya? Bang Dul. Serius tuh belum baca dari Bang Dul ya? Bang Dul belum kayaknya sih. Oh, Bang Dul banyak komen-komen menarik. Banyak. Bang Dul. Dimana pada saat episode ini kita take udah melewati 2000 ya. Berarti emang sesuai janji akan ada Bang Dul part 2. Bang Dul Partu. Ya, jadi nanti tungguin aja ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas sama Bang Dul part 2. Ya ada dari Nico DS. Ya. Kalau nggak salah Nico Danu Said kalau nggak salah. Sempat Ada di Twitter. Banyak insight banget yang gue dapet di episode ini. Banyak tercerahkan. Waduh. Terbaik memang. Yaitu soalnya si Rangga P lagi apa ya? Lagi menasehati lah. Bukan menasehati apa lagi sharing tentang Iya. tentang ya cara dia ngidol kan. Mm-mm. Itu jadi Rangga P tuh. Ya. Begitu ngomongin Grisel jadi Bang Dul dia. Iya. Fans JKT U1G. Apa tuh? Grisel emang punya segalanya untuk jadi top tier di JKT48. Hanya masalah waktu aja nanti yang akan melambungkan posisinya. Ya gak salah, gak salah. Masalah Iya, itu iya. kita semua setuju sih. Setuju. Setuju. Ini kalau soal tercerahkan ada juga nih si Zul Haki. Nah, Buset beneran tercerahkan ini mah. Kayaknya konsep decent person pun gak cuma cocok diterapin saat ngidol aja deh. Tapi Ya. bisa buat kehidupan juga, setuju. mantap. Emang decent personnya si Rangga P Ya. itu memang cocok untuk diterapkan ke kehidupan juga. Ya. Ya. Ada dari si Gembel. Si Gembel. Terima kasih Suara Fandom telah mendatangkan agen Alexander Isak. Newcastle ya. Newcastle. Alexander Isak. Iya. Gue suka nih komen-komen begini. Iya. Udah mulai paham ya arah jokesnya. Iya, emang. Ada lagi Akmal Gifari. Sebuah privilege emang kenal JKT udah di fase umur 30-an dan udah ada status jadinya bisa ngidol secara wise. Mungkin akan punya pandangan yang lain kalau ngidol di masa-masa 20-an kayak 3 host ini pernah rasakan dulu. Makanya untuk yang ngidol sekarang apalagi buat fans-fans baru, gue sih di fase mewajarkan aja kalau ada yang terasa demanding ke OC-nya. Karena hitungannya mereka yang umuran kisaran 20-an atau bahkan pelajar sedang merasakan gejolak kaula muda. Bertemu sosok lawan jenis yang mungkin sama kebanyakan member sekarang itu kayak sepantaran. Tapi tidak membenarkan kalau ada tindak tanduk serta ucapan yang udah di luar batas dan aturan. Pada saatnya nanti di umurnya, kalau masih ngidol dan JKT masih ada, pasti akan merasakan juga fase apa Zen ngidol itu. Zen Idol. Iya, memang fase ya berarti ya. Fase. Fase. Di umur 20-an kan belum, ya ibarat kata dilarang orang tua aja susah ya kan. Paham. Karena belum tahu. Jadi pada saat udah 30-an kesonoin baru, oh orang tua gue dulu ngelarang gue begini karena begini gitu. Baru paham gitu loh. Ya apalagi kalau udah punya anak, udah ngerti dah tuh udah. Iya. Sangat paham. Nah, Lu ngadepin diri lu sendiri udah. itu dia. Iya oke, udah lah ya berarti kalau kejadian-kejadian misalnya kayak apa yang lagi rame di lini masa gitu kan, fans demanding apa segala macem, fase berarti. Fase. Cuma bedanya mungkin sekarang karena fans JKT lebih banyak dari waktu itu. Terus Oh iya, benar. Iya kan, lini masa juga udah berseliweran kabar segala macam gitu-gitu jadi terasa lebih rame aja dalam tanda kutip, lebih rame, lebih apa ya?
lebih ugal-ugalan lah. Ya kan, media apa segala macem. Tapi itu padahal ya fase sama aja sebenarnya, sejarah berulang ya. Beda orang doang. Benar, sejarah berulang. Sejarah Beda orang aja. Regenerasi. Regenerasi, betul. Iya. Kita mau pindah? Boleh pindah. Terakhir. Ya. Arya Morigano. Arya Morigano. Emang udah swasembada waroh nih. Lucu juga ya swasembada waroh tuh. Iya. Kayak Moro di. Kayak dulu Indonesia swasembada beras ya kan. Ini sembada waro ya. Mas Rangge dan Bung Rangga P. Aduh, enggak lah, Bung Ranggape lah. Gua mah apa? Aduh. Iya. Kita pindah ke episode 39 ya. Pengalaman tour bareng pasukan elit. Pasukan elit. Ini yang gua ngakak Ini nih. perkara Delta Force sama Iya. Delta Force sama pertahanan sipil. Dari siapa nih? Sandy Ramadan nih. Ya. Apa? Kenapa bapak-bapak disuruh pose Kiowo? Tuh. Kalau dilakuin jadi apa? Konten dark web. Jangan ya. udahlah, gak usah emang. Gak usah. Gak usah anjir emang. Iya. Ini ada Rizuka Miku nih VTuber ya. Iya. Oh, iya. Komen juga dia. Karena kita sebutkan di episode ini. Rizuka Miku, oke. Rizuka Miku. Siapa lagi? Arman Maulana jadi MC. Hah? Siapa nih Arman Maulana nih? Maksudnya gue tau Arman Maulana, tapi Mas Wil. siapa yang jadi? Oh, Mas Wil. Oh gua. Iya. Itu komen baru ya, gua belum tahu. Mas Wil. Mana lagi Oh, nih? Habib Sky. Habib Sky. Framingnya jelek banget, sumpah. Kita nge-frame apa sih? Itu donat. Ya lapip. Kalau gini emang donatnya banyak banget, anjir. Tahu lu kayak buat yang lagi latihan. Iya, bukan salah kita dong lu beli donat 2 lusin anjir. Gimana cara makannya? Kecuali kalau buat yang lagi latihan. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Eko Sugiarto Kurniawan. Nah, Pasti banyak cerita seru dari abang-abang bertiga ini saat ngidol di era-era awal JKT48. Yang pasti tidak cukup durasinya kalau ceritakan satu episode ini. Tapi seru sih dengerin cerita-cerita di episode ini, terutama cerita Bang Diko yang zong karena bebek sama donat hasil patungan para fans. Malah dikira member dari staff. Itu tuh emang itu ngedengerinnya juga Udah udah bisa menghela nafas ya. iya, ngedengerinnya udah menghela nafas apalagi ngalamin. Apalagi mengalami. Tapi nggak apa-apa, itu fase pendewasaan juga ya. Dan untungnya kita taunya setelah udah nggak ngidol, jadi udah bahan ketawa aja. Bahan ketawaan. Coba kalau dulu kan. Wamuk Pasti pasti. nge-rage. Pasti rame tuh Twitter. Iya. Tiba-tiba lu staff ngaku-ngaku ya. Ada juga dari Agusman. Ah, Udah gue subscribe, like dan komen abang-abang sepuh. Ya, Thank you iya, ya. Jangan iya. lupa yang lain juga di subscribe, Yes. di like dan juga rajin-rajin di komen. Ah. Ya. Ada Ray GD5YL. Boleh tuh undang Tomat biar yang kurang ngikutin JKT48V bisa dapat insight lebih. Boleh. Apalagi beliau aktif di situ. Terakhir JKT48V buka audisi Gen 2, tapi sekarang kurang tahu update-nya. Oh ya Bang, sama nitip pertanyaan, kalau jadi undang Tomat menurut dia konsep graduate VTuber kayak gimana? Oke, kita tampung ya. Saya tampung. Kita tampung. Mungkin suatu hari kita undang ini deh. Si apa? Tomat atau Tomat. Emsan. Iya, Emsan ya. Emsan. Boleh, Ya, boleh, siapa boleh. tahu ya nanti bisa. Yes. Siapa lagi nih? Satria Panca 5107. Ah, Buat birthday t-shirt yang pengirimannya lama nih kan staff kekurangan orang nih. Kenapa fanbase gak disuruh bantuin buat nge-pack birthday t-shirt aja? Ya, bisa lah. Nggak bisa dong. Iya, ya sulit sih. Nggak bisa. Iya. iya. Oke, mau pindah? Pindah. Episode 40. Serba-serbi menjadi Woti. Oke, bareng sama Farah ya. Farah. Rizka Farah nih. Oke. Keren banget fanbase Marsha Osi dari Cia. Ya, emang Farah salah satu panutan di Marsha Osi. Yes. Apa? Enggak ada Satria luar keluar.
Waduh, ada petinggi Marsyoci tuh pasti ada campur tangan Mas Ranggi. Hehe, canda Mas, gak ada. Nggak ada. Gak ada. Nggak Kalau ada tahu campur tangan gua mah ya. gak apa-apa, gak jadi. Tahu. Ada manusia biasa GM7KE. Boleh kali next undang Patra. Kan dia banyak interaksi juga sama member di Gen FM. Gimana tuh Mas Will? Hmm. Sebagai teman. Nah, gue coba DM deh. Tempat udah cukup proper kan sekarang. Harusnya ya. Ya. Basis perjuangan ya. Iya. Tapi tahu gue Patra itu rumahnya daerah Jaksel ya. Ya Deket dong. deket-deket daerah ini. Jangan gue omongin di sini dah. Ntar aja. Iya, jangan. Iya. Nanti lama-lama. Iya. Pokoknya ntar gue coba ini ya. Gue coba tanyain Patra ya. Oke. Oke. Siapa lagi nih? Oh, ini si Dilma Dilma Melody. Melody. Oh, jadi gini cerita di balik mata Natsua itu. Seru-seru banget bintang tamu kali ini. Tapi omongan kafalah tentang fans perempuan yang dulu sangat minoritas, gue pribadi pun jadi salah satu pihak yang takut buat nonton teater. Tapi semenjak zaman New Era, gue cukup merasa aman, nyaman nonton di teater. Bagus lah. Oke. New era. New Era. New Era. Alright. Ada lagi gak? Terakhir kali ya. Terakhir. Dari Prasetyo Rex 8 episode lagi untuk mengundang member. Ex-member dong. Ex-member maksudnya. Member Discord ntar. Member Discord. Member Nih, Discord ya Apip. Daripada pressure ngundang episode 48 nih, apa sekalian dibubarin beneran nih? Kok tiba-tiba ke pressure lagi? Tiba-tiba memberikan pressure. Iya, aduh. Iya. Udah bener kan kemarin? Iya. Walaupun di sisi lain kita yang agak menjanjikan sih emang sih. Iya kan? Episode 48 tuh emang harusnya spesial. Iya. 48 loh. Iya. Ya kita lagi godok. Iya. Ada banyak kemungkinan. Iya. Banyak banget, saking banyaknya sampai mau yang mana. Nah, fun fact, gue waktu ini kan sedikit cerita ya tentang kenapa kita setahunnya itu di tanggal 24 Juni, ya kan? Kan tadinya emang kita mau peringati, ya udah episode pertama, upload episode pertama itu kita jadiin hari jadi kita kan berarti kan. Ya. Waktu itu gue tidak memikirkan sampai ke situ, gue upload aja, harinya gue nggak milih gitu. Ternyata pas gue lihat lagi itu tanggal berapa sih gitu kan, gue kemarin udah ada feeling kayak kita harusnya udah setahun deh. Terus gue lihat si episode 1 itu ternyata tanggalnya bagus kan, 24 Juni 2024. Ya kan? Yang mana angka depan, angka belakang dijumlah 24 ya. 48. Tapi kenapa bisa kebetulan kayak gitu? ajaib ya. Iya. Gue nggak mikirin loh itu. Padahal waktu itu. nggak disetting. Enggak. Gue upload aja udah. Karena emang kelarnya di situ ya udah gitu. Itu sebuah kebetulan. Gue betul. Yang merupakan skenario yang udah disiapkan. Iya. Gila bisa gitu ya. Bisa gitu loh. Berarti mungkin takdirnya kali ya. Takdir. Takdirnya menjadi satu-satunya udah ya. Mulai aneh. Jangan sompral ya. Tapi kita untungnya suara fandom nggak ada angkanya. Jadi kan suara fandom aja, bukan suara fandom 48. Jangan. Enggak. Enggak usah. Suara fandom aja. Suara fandom. Suara fandom aja. Fandom mana juga. Iya. Mau kita bicara fandom tulus juga fandom. Iya. Kalau suatu hari kita pindah fandom Bisa aja. Bisa. Biar umurnya panjang kita pindah misalnya fandom K-pop. Yes. Si ngerti tuh. Apa? Tiba-tiba kita jadi army semua kan. Iya. si ngerti. Jadi 6 Jun ya. Kenapa BTS sih anjing? Iya. Kenapa 3 bapak-bapak? Kok army ya? Iya, Blackpink ada. Kenapa nggak Espa? Iya. Soalnya apa? Adek gua army. Jadi kalau army gampang gua. Tinggal. Jadi Jadi Jungkook itu. Iya. Iya. Ya tapi bener suara fandom karena tidak ada penegasan fandom someday juga bisa dong, kita bisa. twist. Ya, atau mungkin kayak JKTV itu juga bisa aja kan. Iya. Suatu hari kita geser ke fandom VTuber. VTuber kan. Bisa. Sangat bisa ya. Jopi seneng banget Jopi. Udah senyum-senyum aja dia. Banget dia. Iya. Ya udah.
Selanjutnya ini kan biasanya Saweria. 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 Ya ada beberapa Sebenarnya Saweria dulu gak sih harusnya? Sebenarnya tapi ya udahlah. Bener enggak? Tapi urutannya Bener. kita baca dulu, baca Oh, iya. komen. Ya kalau dari Saweria nih ada 3 dukungan baru. 3 dukungan baru. Yang pertama dari Bobby, Bobby. nyumbang 150.000. Beh. Bang Diko help, butuh konsul. Konsul apaan ini? Nah mungkin konsul mengenai OSI lewat tarot kayaknya. Tarot. Ya, ntar gue reach Bobby lah. Boleh. Anjir, permintaannya lewat Saweria gitu loh. Iya. Biasanya minta sesi privat. Yang lain juga bisa kalau mau. Iya, asal angkanya ya. Angkanya yang bener. Lanjut. Lanjut dari Kokoyo. Kokoyo. Kokoyo nih nyumbang 2 kali. Yang pertama 100.000 pertama merespon berita seru yang indah-indah. Oh. Mungkinkah WA member di add sepihak dan sewaktu ngirim WA nggak digubris? Ada kemungkinan innocence? Ya kalau nggak digubris, ya ini kan masalah yang kemarin kan. Kita Iya. telat bacanya. Ini sebenarnya dikirim tanggal 16 bulan 6, 16 Juni. 16 Juni. Ya. Ya. Iya, udah. Berapa minggu lalu lah itu. Ya. Yang mana sekarang harusnya udah lewat ya. Udah lewat dan Udah ketika ini tayang udah lewat jauh banget. Jauh. Dan udah kejawab, maksudnya udah konklusi kan. Iya. Pak, Terakhirnya YBS ya dia berarti jasnya dia tidak disanksi. tidak kena Tidak. sanksi. Tidak kena sanksi. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang Sampai- berarti at least dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Atau tidak dianggap bersalah, ya gitu lah. Iya, atau tidak terbukti bersalah. Tidak terbukti bersalah ya. Yes. Ya kan bisa dibilang member apa di add sepihak nih bisa juga. Benar. Bisa aja. Benar. Ya. Lanjut yang Ya. kedua, 100.000 yang kedua dari Kokoyo. Ikut support buat episode 48. Nah, Tuh. pressure lagi nih. Nice. Pressure lagi kan. Pressure. Sekalian ngegalau cocok logi. Ah. Apa tuh? Gita move ke SBY48. Nyambungin tweet Ola mendekati lebaran dan merek SBY48 didaftarin. Oh. Kan ada kemarin kan sempat di up kan di Twitter kalau apa hak cipta ya apa sih? Ya, brandnya kali ya. Brand SB48 tuh udah didaftarin untuk hak cipta gitu. Oh. Jadi Merek mungkin. iya, merek ya, bukan hak cipta ya. Iya. Jadi berarti kan kemungkinan ada kan, cuman ya nggak tahu itu siapa gitu. SBY. Gimana? SBY48. Lu kalau sampai beneran ada gimana respon lu, Gi? Gua sih ya berhubung di sana seharusnya tidak mungkin ada Fiona Alveria. Ya. Apa urusannya sama gua ya? Kalau ada sosok lain yang seperti Fiona Alveria, Mas Will. Gue tuh orangnya setia banget Mas Will. setia punya 2. Oh iya bener juga ya. Gimana sih? Bener juga. Gimana sih konsepnya? Konsep setianya gimana itu? Tapi siapa tahu nanti kita ada suara fandom yang edisi Surabaya Iya. gitu, yang di sana tapping. Tapi boleh banget sih kalau Ghost misalnya. tuh bisa. Iya. Bisa sih. Ada undangan ke sana bisa. Apalagi kalau ada yang menarik kan. Iya. Kayak tiba-tiba apa suara fandom bubarnya bukan karena apa pensiun, pindahnya karena gue pindah ke Surabaya. Nah, pindah. Di Jakarta terlalu sumpek, macet, Iya. panas. Surabaya juga panas. Oh iya juga ya anjir. Walaupun ada rumor kepindahan ya. Tapi nggak ke Surabaya untungnya. Iya, nggak jadi juga. Untung nggak jadi ya. Oh iya. Berarti Rangge masih aman lah sampai setahun ke depan. Aman. Oh iya ya. Tadinya emang bener ada ya gitulah. Iya. Tidak perlu disebut lah di sini lah. Iya. Transfer pemain lah. Transfer pemain. Iya. Kita mau ngobrolin apa ini? Udah dibacain udah semua ya? Udah. Ya, Mungkin kan, kayak apa awal terbentuknya suara fandom kali ya. Ya berhubung kita kan udah setahun nih. Setahun. Kita juga udah mengalami beberapa kali pergantian tempat. Gantian tempat. Ya, Jatuh udah. bangun ya. Gile. Awal-awal tuh. Iya awal-awal tuh Iya, kita iya. mulainya Iya. waktu itu ini kan apa live. Live. Awal-awal kita pengen bikinnya kayak apa tuh ILC ya sesuatu ya. Lawyers Club. ILC. Lawyernya dia doang.
Ya susah. Iya. Dimana ada narasumber-narasumber. Topiknya juga tentang apa waktu itu Golden Rules. Golden Rules. Dan- Topik yang selalu hangat ya. Nah, Selalu panas. Tapi sebenarnya sih gini, apa kalau soal lawyers? Sebenarnya waktu dulu tuh gue udah ngundang ada lawyers, cuma kebetulan nggak bisa orangnya. Jadi sebenarnya gue bukannya ini, tapi sudah mengundang. Tapi Yang satu itu undang. nggak bisa. Ya Dan- kalau diinget-inget dulu kita agak ini ya. Susah ya. Susah ngundang orang. Susah banget dulu. Susah. Jadwalnya lah, kesediaannya lah. iya karena ya waktu itu cukup beresiko juga kan, live juga. Benar. Iya. Topiknya Takut salah ngomong. sensitif banget. Iya. Ya buktinya Reopati kan sampai diem juga kan, dia takut salah ngomong kan. Waktu itu gitu kan. Kita harus undang lagi dari Pati lah. Ayolah. Undang lagi lah. Dia masih ada di fandom gak sih? Kemarin gue baru aja kebetulan banget bersama Reopati ke Polres Jaksel. Ke Polres. Urusan apa ini? Apa? Urusan apa? Ada lah gue sama Ada Reopati. ya. Dan ini masalahnya ini nih yang gue kaget nih. Ah, Ketemu penyidik kan, set. Lagi ngomong-ngomong, terus kayak tiba ini ngomong ada satu yang pengen saya pastiin nih. Kamu ada foto to shoot sama Ziga? Kan anjing ya. Polisinya. Penyidik, serius di ruang penyidik. Lu tanya Reopati. Kamu ada foto to shoot sama Ziga? Langsung, Bang, saya OC-nya. Lah terus bilang kan, loh tapi kan bukan berarti kamu gak punya foto to shoot sama Z. Ya gak salah sih bang, cuma kebetulan mungkin gue bilang kan ya, foto to shoot sama Z itu susah bang. Apa untuk yang OC-in Z aja tuh rebutan. Apalagi untuk saya yang kebetulan OC-nya berbeda, saya sih kayak biarin fans-fansnya lah yang pengen lah. Apa masa saya itu sih kayak oh iya. dia all of a sudden nanya itu. Iya. Berarti dia udah baca berkas dulu ya? Iya. Oh, perkaranya ini. Oke. Gua nanya inilah. Penyidik tuh ya. Iya penyidik. Mungkin temennya ngeliat, ini urusan JKT48 ini lu aja nih. Iya. Lu yang paham. Aduh, gua nggak paham lagi nih. Akhirnya dia kasih yang paham. Yang ngerti ya. Iya. Iya. Udah ya kita lah apa terus ada coba sempet ngobrolin Zara Adisti juga. Aduh. Oh, Zara Adisti. Iya, sesekali sedikit nyebut apa. Oh, ada juga. Cuma kalau Freya pasti ada kan. Sayangnya gak ada juga, Bang. Aduh. Kok bisa sih ya? Anjing, gua dijulitin penyidik. Berarti yang mestinya dia kan jatuhnya sebenarnya mungkin setengah awam juga ya. Berarti yang dia tanyain tuh yang emang member-member yang terkenal di ranah awam ya. Iya. Atau mungkin era dia ngidol pada saat itu. Hmm. Sekarang udah agak sibuk mungkin dia. Mungkin. Iya, Tapi dia tetap ngerti gitu loh. tetap ngerti. Zara sih sebenarnya hitungannya masih itu ya, apa kalau dia ngerti Zara setengah-setengah. Apa ya Zara terkenal juga tapi Iya. tidak biasanya kalau Zia sama Freya kan mungkin saat ini udah itu kan, kalau Zara berarti dia udah tahu dari lama berarti. Iya, iya. Iya. Ya udah. Nah jadi apa ya gitulah apa gua sama pengalaman gua Mario Pati berkunjung ke Polres. Iya. Tapi iya apa memang dulu tuh emang cuma orang-orang yang nekat dan berani yang mau menjadi pembicara suara fandom, karena waktu itu nge-approach banyak yang goblok sebenarnya, tapi yang berani untuk tampil ya memang cuma tadi Radit, Om Bru, Mica waktu itu sama Reopati, sama Abun. Abun. Iya. Iya. Terus pas kita di episode-episode awal siapa aja dah yang ini kan yang apa namanya keramaian di fandom juga kan? Apa namanya si Naskapal. Oh ya Naskapal. Awal-awal tuh episode awal-awal tuh. Rangga P. Naskapal kan sama Rangga P. Rangga P. Ya terus apa SJW. SJW. Iya. Farhan kita. Farhan Itu Zulkarnain. pernah apa waktu itu episode kita belum pernah nembus 1000 kalau nggak salah. Belum iya. Di episode Farhan kalau nggak salah yang nembus 1000. Pertama kali tuh ini apa Naskapal Rangga P. Oh iya tuh 1000 Iya kalau 1000 ya Naskapal Rangga P. Itu tuh gue inget tuh. 1000. Yang apa Ordal. Iya, karena topiknya juga ya. Ya. Abis itu Farhan. Farhan episode kedua yang nembus 1000. Iya. Iya Farhan kan ada Farhan, terus ada SJW, baru udah tuh udah apa ya, udah mulai banyak lah yang nonton. Bener. Cuman kita struggle dengan subscriber waktu itu. Subscriber iya. Belum nyampe 1000. 1000 lumayan jauh tuh ya. Lama banget kan. Iya. Cuman Baru- ya sekarang
untungnya udah reguleran adalah Iya. 1000 orang tuh ada yang nonton gitu ya. Kalau ada tamu kita 24 jam 1000 langsung. Iya, kayak kemarin yang Farah tuh langsung 1000. kurang dari 24 jam. 1000 iya. Cepet kan. Iya. Waktu itu kita yang dengan mudahnya melewati 1000 ya pas baby. Pas baby ya. Ya, dan paling tinggi sampai sekarang. Paling tinggi sampai Tidak sekarang. tergantikan. Tidak tergantikan. Luar biasa memang baby itu ya. Gila ya. Terima kasih lu buat baby lu. Iya. Thank you Beb. Thank you ya Beb ya Udah mau tampil di Suara Fandom waktu itu masih, ya Baby itu kan ex-member pertama yang tampil di Suara Fandom kan. Bener. Kok bisa ya? Iya. Iya, gue masih emes loh. Kok dia mau ya gitu? Karena orangnya low profile. Low kan. profile. Emang baik ya dia. Humble. Iya. Iya, di approach-nya juga enak. Iya. Ngobrolnya juga enak. Bener. Ya, terus juga ada waktu itu kita kan emang Suara Fandom tuh adalah bagian dari Tori Bro waktu itu. Iya. Iya kan? Masih Iya. di Tori Bro. Masih di Tori Bro. Jadi ada sesinya juga bareng fans Baby OC gitu. Iya. waktu Iya, itu. yang makan sushi bareng. Ya, makan sushi bareng. Iya. Ya, kayaknya ya seru juga sih kalau emang Seru. seperti itu gitu. Iya. Tapi ya siapa kita ingat kok Pak orang-orang yang pas awal-awal sama kita, dan Baby itu kan hitungannya kan ex-member pertama yang ngiyain pas Suara Fandom masih gak jelas. Iya. Wah. Iya. Iya Jadi loh. masih Suara Fandom masih kayak, ini apa sih ini obrolan wota gak jelas ini nih. Di momen dia bisa menolak, dia Iya. malah justru ayo gitu. Luar biasa. Ya, kita terima kasih banget sih sama Baby. Kita ya. masuk Iya, Baby. iya. Jadi Emang salah deh. satu Thank you Beb. iya mempermudah jalan kita kan setelah episode sama Baby yang nge-view udah lancar tuh. Ya kan? 24 jam udah banyak gitu. Iya, ex-member juga jadi lebih mudah Iya. percaya karena ya udah Baby udah Udah ada portofolionya ya. Iya. Bahkan ketika dibawa ke atap, Ah, iya. yang akhirnya diprotes. Panas-panas. Panas-panas. Cewek cantik. Dijemur. Ah, Kalau kita nggak apa-apa dijemur. iya. Iya. Lu pada mah dijemur, kita gak peduli bang. Iya. Parah banget ya. Iya. Gila. Ibarat kate nih. Padahal kita yang belang habis itu tangan kita. Dia mah aman. Kitanya juga kagak mau sebenernya jam segitu. Iya, ya kali. Ya, emang bisanya jam segitu ya udahlah. Iya. Tuh ya Juli tuh. Juli. Ya Ya, kan? kita udah ngelewatin beberapa ini ya, pernah yang cepet rame tuh waktu itu pas pengumuman SSK. Oh iya. Pengumuman SSK tahap pertama kita dikomplain keras. Iya. Iya. Yang tajam agresi. Padahal iya bener pas gue cek, ya gue gak pernah, bukan gue yang ngomong kok bangsat. Tapi lu yang klarifikasi ya. Gue nama jadi gue klarifikasi anjing. Agresi pajama. Ini narasumbernya tolong dong yang Iya. lebih ngerti. Yang lebih ngerti. Ya, kita separuh awam mau ngarep apa? Disuruh ngerti. Orang di X gue ya yang for you-nya gitu kan suka ada tuh kan keributan fandom. Gue nggak ngerti tuh kayak ini apa sih konteksnya kalau nggak kita share di grup terus gue nanya lu gitu ini apa sih Iya, konteksnya? Nggak tahu gue. Dan emang kan Suara Fandom tuh secara konsep ya ada satu yang masih aktif di fandom, sisanya yang udah nggak aktif lagi gitu Iya. kan. Jadi POV-nya jadi akan beda. Ya. Karena kalau semuanya ngidol, ya isinya pasti akan gesrek-gesrekan dong. Iya. Bener gak? Isinya lagi-lagi, aduh si ini senyum ke aku. Iya, gitu. iya, iya. Kagak. Kita emang nggak pengen jadi Nggak. segmen itu karena ya kita pengen istilahnya ngangkat fandomnya. Fandomnya justru. Namanya juga Suara Fandom gitu Iya. kan. Kita mencoba membahas secara objektif ya. Iya. Iya. Poinnya di situ. Jadi penjembatannya itu loh, jadi yang di fandomnya ya namanya Suara Fandom bener kan? Tanpa punya keterlibatan istilahnya tanpa dipengaruhi oleh OC. Nggak usah. Ya kecuali Rangge lah. Iya. Gua nggak pernah ngundang. Biar dia aja, ya bener. Gue kagak pernah ngundang sampai hari ini. Ya enggak maksudnya biar lu aja yang masih di sana, Oh iya. ya kan? Jadi ngasih POV-nya tuh ada ini cukup dari banyak angle gitu. Ya kan? Dan gue inget nih agak jumping tapi kemarin pas sesi kita lagi ulang tahun di Ground Zero di mana center kita tidak datang itu ada si Mufki itu Mufki. cerita, dia bilang iya gua ini bang dulu belajar ngidol tuh dari konten-konten emang ya salah satunya banyak lah dia si
Gokir Ucapan. Gokiru. Terus ada Iya. kontennya si Mindam Random. Ada podcast-podcast lain juga termasuk Suara Fandom juga gitu Iya. tonton. Jadi emang ternyata apa yang kita lakukan juga bermanfaat juga mungkin buat fans-fans yang jarang nongkrong di FX Iya. ataupun fans VAR gitu. Benar. Dan ya sekali lagi kita tuh emang benar-benar ngangkat fandomnya dan dengan adanya formasi yang berbeda ini diharapkan lebih ramah juga Benar. buat para fans gitu. Benar. Iya. Buat para warga fandom biar Iya. bisa ngasih pandangan yang mungkin lebih objektif. Objektif. Iya. Gitu. Karena ini jadi maksudnya jadi ini emang dimaksudkan bukan untuk kayak podcast untuk fansnya si ini, fansnya si ini bukan. Bukan. Dan POV kita karena gue Bang Dik udah semi separuh awam, justru kita bisa ngasih lu POV yang ini loh, lu kalau mau zen itu begini aja udah gitu. Makanya kita ngasih POV itu emang kalau dituntut untuk kita yang harus ngerti JKT, susah nggak bisa, kita udah nggak di sana gitu. Tapi kalau misalnya kita gue dulu ngalamin ini, lu jangan jadi kayak gua dah, itu bisa banget kan, iya kan? Iya, iya. Dan ketika lu jadi topik-topik pengayaan si JKT-nya itu justru datang dari narasumber yang kita undang. Nah. Kita beberapa kali ngundang fanbase, Fanbase. kita beberapa kali ngundang tokoh fandom Betul. Tokoh fandom. terkenal gitu ya. Iya. Baik dari TikTok, dari Twitter, Benar. gitu ya, dari ya macam-macam lah Macam-macam. YouTuber, mungkin Photographer. nextnya ya Wotagrapher. Iya. Semua pengen kita undang gitu. Juga mungkin dari nanti JKTV gitu ya. Mungkin nanti ya nextnya siapa Kita tahu lihat. bisa ada Ya, kolaborasi. barangkali ya. Iya. Jadi emang kita berharap justru yang ngomongin tentang si membernya atau si OC-nya itu dari si narasumber itu sendiri. Betul. Gitu. Kayak misalnya si Apip, episodenya jadi onil banget Onil nih. banget. Bang Dul kemarin episodenya jadi Lia Grisel banget. Grisel banget. Grisel banget. Iya, Grisel banget. Lebih banyak menit Grisel ya. Iya, Lianya malah dari si Lia Melior gitu, dari fanbase gitu. Regi gitu kan kemarin. Oh ya Regilios. Kemarin si Farah juga banyak ngebahas Marsha gitu kan. Dan kita harapin juga akan banyak ke depannya kolaborasi dari fanbase gitu biar lebih kenal member tuh lebih dalam, lebih orang-orang yang ngerti membernya itu sendiri. Kita nggak akan sotoy tentang member gitu Benar. kan. Dan jadinya ini loh, podcast kita ini, Suara Fandom ini menurut gue nantinya bisa ramah ke awam gitu. Ya. Karena ketika awam nonton, ternyata ada POV orang yang di luar fandom gitu. Walaupun emang cukup challenging juga ya, karena menurut gua ya orang tuh masih, terutama fans gitu ya, ketika nonton Suara Fandom, ya mereka juga kadang kan nonton nggak ngebing dari pertama Iya. gitu Iya, ya. iya. Mereka pasti nonton sepotong episode 1, episode berapanya gitu, nggak dari yang nomor 1. Jadi mereka nggak ngerti kalau kita berdua tuh Awam. awam gitu ya, belum tahu gitu. Susahnya emang challenge-nya di situ. Challenge-nya di situ. Ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa terus ramah baik sama fans maupun orang yang belum ngefans tapi siapa tahu jadi ngefans gitu. Iya. Sama Semoga JKT ya. gitu. Semoga. Semoga. Iya. Mudah-mudahan ada tahun-tahun selanjutnya ya buat Suara Fandom ya. Semoga. Jadi Ya atau kalaupun misalnya memang kita nanti gak lanjut lagi siapa tahu ya Siapa tahu. ada regenerasi. regenerasi. Iya, kita juga berharap kayak gitu kan. Benar. Bukan kita doang yang nge-host mulu gitu. Iya, siapa tahu kita tahu. grade ya. Ada Pengumuman graduation Suara Fandom. Iya, graduation siapa? Misalnya gua bisa aja. Graduation gua. Atau gue pindah ke Solo kayak waktu itu. Ah. Pengen jadi, ternyata tidak jadi. Gitu. Iya. Benar. Atau tiba-tiba ada sesuatu keadaan yang membuat gua kayak wah kayak tidak bisa nih. Iya. Iya, Iya, jadi iya. mungkin formasi ini juga bisa juga berganti ya. Iya. Bisa juga, tapi suara fandomnya kita jaga untuk tetap ada lah. Iya. Iya. Gitu. Ya. Host-hostnya kedepannya akan lebih beragam gitu Lebih ya. beragam. Bisa jadi. Permintaan live streaming. Ya. Oh iya Ada kan? streaming. Ada Itu juga. kita kayaknya boleh juga nih kita coba. Kita coba.
Live stream. Mungkin nanti pas episode ini tayang juga udah mendekati live stream mungkin Bisa jadi. Malu hati-hati ngomong ya. Iya. Kalau Apa? live stream hati-hati ngomong. Oh sama, tenang apa gua tuh orangnya sebenarnya sangat berhati-hati. Blooper sisinya dia. Bodoh amat gue. Seberapa sering omongan gue di-cut, hampir gak pernah kan? Karena gue memang orangnya tuh sangat berhati-hati. Keluarga fandom hitung sendiri aja. Yang langganan nonton kita mah tahu. Tapi Blooper sih jadi. ya karena Ya emang iya. Enggak, ini karena live stream. Live stream kan kagak bisa diedit. Lu salah-salah ngomong enggak. Gue tenang. Gue akan sangat menjaga diri pas live stream. Ya. Gak ada itu misalnya. Tapi juga ini jangan terlalu menjaga diri banget, ntar jadi nggak fun ngobrolnya. Iya. Itu juga penting. Kita lihat lah nanti lah. Iya. Coba Tapi gimana ya? ngomong-ngomong tuh si kita warga fandom nanti kalau misalnya kita live stream, mungkin boleh di komen gitu ya, kira-kira menarik atau enggak gitu kan. Iya. Oh iya. Apa kayak gimana kalau kita live stream? Oh sama ini kita juga mungkin kedepannya bisa jadi akan ada di lokasi ini. Iya. Ya. Lokasi baru lagi ya. Lokasi baru. Setelah kita pindah-pindah dari Toribro, kita pindah ke tempat rooftopnya Hasta. Gitu ya. Terus sekarang kita pindah lagi. Kita pindah lagi. Nama tempatnya apa ini? Nah, ini ada meja bundar. Meja bundar. Di mana nuansa perjuangan. Iya. Ada nuansa tokoh-tokoh pergerakan. Buku-buku kuno. Buku-buku kuno. Ini meja kayu-kayu tua. Sangat-sangat kiri ya. Kopinya kopi kiri udah. Iya benar, kopi kiri. Oh iya benar. Kopi kiri. Kopi kiri. Ini beneran mereknya namanya kopi kiri, guys. bener, memang. Untuk orang-orang Iya. Walaupun kalau lu datang ke coffee shopnya tidak sekiri itu ya. Ya emang udah pantas lah disebut Iya. basis perjuangan. basis Basis perjuangan guys nama tempat ini. Yang mana kalau disingkat jadinya Baper. kesono lagi aja. Komplain gue sudah tidak bersemangat gitu kan. Iya. Gue pas ngelihat ya udah. Iya. Ini adalah siklus. Iya. Ternyata tidak sampai 1 kali 24 jam. Aduh, susah. Soalnya itu gue bener-bener lupa bener-bener kayak anjing gue mau vakum nih kan hari ini ada VC Vioni anjing. Iya. Oh gue inget kenapa gue VC Vioni yang sesi 2 karena sesi 3 VC Grisel. Jadi kan gue udah angus nih Vioni 1. Jadi gak make sense gue tetap VC Grisel tapi Vioni gue angusin. Jadi akhirnya gue VC Vioni. Disitulah bencana terjadi. Aduh. Dari 500.000, dari 0 ke 500.000 ke 4,8 4,8 sebelum pajak. sebelum pajak. Aduh. Gagal jadi Billy Joe. Gagal jadi Gue udah Billy mikir Joe tadi kan Armstrong. kayak ini duit kalau gue simpen nih bisa banyak hal nih mending gue untuk bla 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 sat. Iya, gagal. 5 bisa lah dapet mic. Bisa dapet kamera. Dapet. Aduh. Dapet Bang Dik. Aduh. Dapet. Dapet. Blooper. Blooper aman lah itu. Aman. Udah nyangka Rangge. Aman. Makanya ngomongin aman anjing. Iya, aman.